something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang hot, panas, membara, bikin kamu terbakar. Dan ini khusus buat wanita ya, khusus buat para istri, khusus buat perempuan yang sudah berumur 18 tahun ke atas atau sudah memiliki pasangan. Karena kali ini judulnya adalah bagaimana cara untuk memuaskan suami di atas ranjang. Oke, ada teknik-tekniknya ya. Well, untuk readingan seperti ini tidak perlu khawatir karena ada batasan usia, jadi tidak mungkin ditonton oleh anak kecil ya. Terus kemudian ini anggap saja sebagai sebuah edukasi karena kehidupan seksual itu sangat penting di dalam kehidupan pernikahan, dan ini adalah bagian dari tarot ya. Tarot seks seperti ini banyak, oke? Jadi masih tetap berakar pada tarot. Kalau misalnya kamu menganggap ini adalah sebagai sesuatu tontonan yang mesum, kamu boleh skip video ini ya, karena mesum atau edukasi itu hanya sebatas persepsi kamu saja. Oke, kesayangan. Well, readingan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa syukur mendalam, diberikan rasa keberlimpahan, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dalam jumlah yang terus bertambah, dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Karena dengan demikian kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Bagaimana cara memuaskan suami di atas ranjang? Oke. Wow. Gini sayangku, buat para istri nih ya, para istri. Beberapa dari kamu itu kadang-kadang suka mempermasalahkan hal yang kecil. Misalnya, suami bau. Mungkin kena keringet atau gimana gitu ya, suami bau, terus kemudian mohon maaf kadang-kadang bibir suami itu bau rokok sehingga kamu tuh males untuk dicium, kamu nggak mau dicium gitu sama dia ya. Ya memang sih kadang-kadang itu mempengaruhi mood para istri ya. Ini kalau misalnya ada para suami nonton, para suami juga perlu tahu akan hal ini. Kalau misalnya memang mau make love atau mau bercinta dengan istri, gosok gigi dulu dong, mandi dulu dong. Loh nanti kan, tapi kan nanti habis itu kan mandi lagi bunda. Ya nggak apa-apa, mandi double. Paling nggak gini ya, kalau misalnya kamu mau make love, kecuali misalnya memang istri kamu tidak mempermasalahkan kamu bau jigong, kayak bau rokok, kayak bau keringat, kayak apa, istri kamu juga udah nafsu seperti itu, then go ahead. Tapi kalau misalnya sampai bau jigong kamu, bau mulut, bau badan kamu itu mempengaruhi mood istri, dan bersihin diri dulu ya. Sikat gigi dulu, terus kemudian mandi dulu, bersihkan diri dulu, wangi dulu ya, supaya istri pun juga bergairah di sini, oke? Nah, buat para istri kamu bisa ngomong secara jujur ya, gosok gigi dulu gitu nggak apa-apa ya. Gosok gigi dulu dong mas, gosok gigi dulu dong sayang gitu ya. Dan oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini penting nih. Wahai para istri, kalau misalnya mau bercinta, kamu nggak usah banyak ngomong ya, ini bercinta. Memang sih, apa ya, perempuan itu mulutnya ada dua ya, bunda nggak tahu yang satunya ada di mana. Tapi katanya sih dua gitu. Nah, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak apa bla 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 gitu ya, banyak ngomong. Aduh ini nanti gimana ya Mas Seno, kamu suami udah hot, suami udah tinggi, udah on, udah horny, kamu masih ngomongin aja, ngomongin tentang anak-anak, ngomongin apa, hello gitu. Ini mau bercinta bukan arisan ya. Dan memang wanita itu multitasking.
artinya bisa melakukan berbagai hal dalam waktu yang bersamaan. Nah, wanita kadang kalau misalnya bercinta itu masih mikir, aduh cucian gue gimana, aduh jemuran udah diangkat apa belum, misalnya tiba-tiba hujan ya, aduh setrikaan gimana masih banyak. Lupain semua itu ibu-ibu, lupakan pekerjaan rumah tangga terlebih dahulu ya. Layani suami terlebih dahulu. Dan para istri, oke, ini yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua, kamu bisa coba posisi woman on top. Kenapa seperti itu? Karena woman on top itu mempermudah perempuan untuk mencapai orgasm terlebih dahulu, ya. Dan ini seksi banget. Seksi banget kenapa? Karena suami itu bisa memandang tubuh kamu, bisa memandang raut wajah kamu, ya seperti ini ya. Terus kemudian bisa menikmati ekspresi kamu. Oh ya, kalau misalnya woman on top, ibu-ibu tuh yang ekspresif ya, jangan cuma maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur gitu, diem aja. Berikanlah suara-suara lenguhan yang gimana. Ingat sekali lagi, nggak usah mikirin cucian, jemuran belum diangkat, mikirin itu cucian piring masih banyak. No way, nggak usah. Nikmati momen itu saat itu. Nah, beberapa perempuan itu nggak mau pose woman on top karena kenapa? Merasa minder. Ah, bunda, perut aku udah gendut gitu ya. Terus kemudian, mohon maaf, teteknya atau neneknya itu udah kendur gitu. Jadi kalau misalnya woman on top itu malu gitu ya, malu ditonton oleh suami, bentuk badan udah gak kakaran. Wahai para istri, ketahuilah ya, pada saat make love, oh ya gini, bedanya perempuan sama laki. Perempuan itu memang multitasking, artinya dalam waktu bersamaan dia bisa pikirannya tuh bercabang-cabang banyak. Aduh, anak gue gimana lagi main, itu nanti jatuh apa kagak ya gitu ya. Kalau suami itu mereka adalah apa ya, makhluk yang fokus ya. Nggak bisa multitasking kayak perempuan gitu ibu-ibu. Jadi pada saat dia bercinta, dia akan fokus bagaimana atau menikmati ya, menikmati bercinta dengan kamu rasanya gimana gitu ya ibu-ibu ya. Boro-boro gitu ya, mikirin bentuk tubuh, mikirin lepatan lemak, mikirin bekas jahitan, boro-boro gitu ya, nggak usah, dia even nggak kepikiran sampai ke situ, yang penting enak aja. Oke. Jadi para ibu-ibu di sini nggak usah overthinking, sekali lagi nikmati saja posisi woman on top. Sesekali mungkin kamu bisa ajak suami, untuk suami pun itu mengangkat pantatnya ya, jadi setengah kayak begini posisinya. Woman on top tapi tinggi, jadi kayak yang perempuan itu setengah duduk begitu ya, setengah duduk. Nah ini tuh posenya nikmat banget, nikmeh banget ya. Kenapa? Karena dalam posisi seperti ini benar-benar Mr. P itu nyampe sampai ke pentok, nyampe ujung. Ujungnya mana budak tenggorokan kali ya. Jadi benar-benar mentok, itu kena ke G-spotnya wanita. Ini benar-benar bisa bikin perempuan atau para istri menggelinjang ya. Ingat, yang penting nikmati your body, embrace your body, percaya diri aja. Gak usah mikirin, aduh ya Allah diet gua gagal, gua masih gendut. Masa mau bercinta aja kamu mesti ngomong bentar pap, gue diet dulu. Iya, nunggu 2 tahun baru kelar, itu pun gak yakin bisa beneran kurus gitu ya ibu-ibu ya. So, embrace your body, mau gendut, mau terlalu kurus kayak sapu lidi atau apa, it's okay. Ya, nikmati your body, percaya diri aja, oke? Ya, beberapa pria itu menyukai oral, ya. Oral itu gimana? Iya, Mr. P itu dijilat-jilat, dikulum, ya. Dikulum, dijilat-jilat, dielus-elus, pakai tangan juga bisa, ya. Buat kamu yang kamu tidak menyukai oral, ya wis rapopo, nggak usah nyelatu atau nggak usah ngomelin, ya wis sana terserah sakarepmu, terserah lu deh gitu ya. Ya udah, kalau misalnya kamu nggak menyukai oral, ya udah nggak ngelakuin nggak apa-apa, tapi nggak usah nyerewetin yang lainnya, oke? Ya. Bunda tidak bicara tentang masalah agama atau whatever is that, ya. Seks adalah sebuah ekspresi, ekspresi cinta yang paling tinggi, paling dalam ya. Di sini kita mau menikmati pasangan,
mau menikmati tubuh pasangan termasuk, mohon maaf, alat vitalnya. Oke? So, buat para ibu ya, kamu bisa melakukan oral. Ini gambarnya sih pakai gentong, tapi ya nggak usah gitu kali ya. Nah, oral itu sesekali kamu pelorotin ya celananya ya. Kamu pelorotin gitu celananya, terus kemudian um, oral itu namanya juga oral. Oral itu pakai lidah ya. Pakai lidah ibu-ibu, bukan pakai gigi ya. Kalau pakai gigi itu namanya gigit pisang. Oke, ingat Mister P, suami ibu-ibu itu bukan pisang. Oke. Jadi cara melakukan oral yang benar adalah misalnya ini adalah Mister P ya. Ibu-ibu bisa, ini kan ada bola ya, bisa main di area kedua bola nih. Bisa main di area kedua bola ya, bisa dikulum-kulum, jilat-jilat, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik, lepas. Terus kemudian dijilatin sepanjang batang. Oh, di sini banyak urat-urat nih, ya. Itu udah bikin sensasional buat dia. Jadi ini dijilat sepanjang batang, baru kemudian main di kepala Mister P atau main di kepala penis, tapi banyakin di batang. Urat-uratnya di sini ya. Oke. Nah, setelah itu untuk dan pastikan kalau misalnya oral itu nggak ada ruangan. Jadi ini memang bener-bener kayak apa ya namanya, aduh bahasanya apa ya, bener-bener, apa ya, digigit gini loh. Jadi misalnya ini mulut ya, misalnya ini mulut nih, jadi bener-bener gini, jangan begini, ya. Jadi bener-bener dikulum, nggak usah jijik ya. Ini bibirnya begini, ngulum begini ya, posenya. Artinya nggak ada ruangan kanan kiri, yang sisa. Ya, jadi dihisap namanya. Aduh, Bunda nggak ngerti deh cara apa nama bahasanya itu apa. Jadi dihisap begini, oke? Dihisap lepas, hisap lepas. Kamu bisa pakai bantuan tangan, ya. Bisa digini-giniin pakai tangan. It's okay, nggak apa-apa kalau misalnya bibirnya atau lidahnya capek ya, nggak apa-apa. Istirahat pakai tangan ganti-gantian gitu. Nah, kalau misalnya seret, kamu bisa pakai minyak zaitun gitu-gitu ya. Supaya atau pakai apa biasanya? Minyak zaitun atau pakai kondom nggak apa-apa, kondom yang ada rasa-rasa gitu ya, itu supaya para istri pun menikmati, ibu-ibu menikmati ya, oke? Jadi kamu bisa oral, oral begini di bagian batangnya masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Tapi jangan kelamaan karena kalau misalnya kelamaan itu bisa cerot. Oke. Nah, begitu suami udah hot, ibu-ibu silahkan langsung tancap gas. Langsung tancepin, masukin aja ibu-ibu ke ke Miss V ya. Langsung ya, oke langsung digoyang dan main seperti biasa. Nah, ibu-ibu bisa coba sesekali posisi standing seperti ini tapi dimasukin dari belakang. Ingat ya, belakang ini bukan masuk ke pantat, bukan. Masih banyak banget yang masih nggak tahu gitu ya. Masih nggak tahu masukin dari belakang tuh dikarangnya di pantat. Hello, kamu kemana aja sih? Ya makanya belajar yang banyak. Kalau edukasi itu nggak usah terlalu banyak ngomel-ngomel. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa skip gitu ya. Ya, oke. Jadi masukin di pantat, masukin dari belakang. Itu masuknya tetap ke Miss V ya, ibu-ibu ya. Dan ini tentu saja cuma berlaku kalau misalnya Mister P si bapak itu ukurannya panjang, kalau cuman sekian senti kagak bisa, nggak nyampe, ya. Jadi lihat kondisi dan ukuran Mister P si bapak juga ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu bisa coba posisi ini suami suka banget. Kenapa? Karena pada posisi kayak gini itu si bapak goyangnya itu tenaganya mantap. Dia nggak terlalu banyak keluar tenaga ya. Cuman tinggal kayak maju mundur doang gitu. Jadi intinya nikmati setiap sentuhan ya, yang namanya bercinta itu adalah ekspresi. Nah, gimana gitu mau menikmati ekspresi kalau kamunya nggak ekspresif? So, ibu-ibu, ekspresiflah dan jujurlah terhadap apa yang kamu rasakan. Kalau misalnya memang kamu menikmati, ya ekspresikan. Mau mengeluh, oh kalau mengeluh nggak ya, mau melenguh, mau mendesah, mau jerit-jerit, ya nggak apa-apa selama pastikan bahwa satu RT kiri kanan, tetangga kiri kanan nggak kedengeran ya. Nanti dikira ada huru-hara.
Oke, jadi ekspresikan dalam batas yang wajar. Oke ya. Kenapa ketika kamu ekspresif, ketika para istri ekspresif, suami itu sangat menyukainya karena dia mengira bahwa permainannya itu jago. Dia akan mengira bahwa dirinya itu perkasa dan hebat gitu ya. Itu sebuah pengakuan buat dia. Jadi egonya kena atau ego suami dimainin. Makanya dia akan semakin semangat. Semakin dia semangat, semakin dia puas gitu ya ibu-ibu. Oke, apalagi sih bagaimana cara memuaskan suami di atas ranjang? Wah, sesekali ya. Sesekali para istri keluarkan sisi beringasmu. Tapi ini gambarnya terlalu ngeri ya, ini bawa parang. Nggak gini juga kali ya, beberapa mungkin dari subscriber Bunda, mungkin ada beberapa dari kalian yang mainnya itu BSDM, itu BDSM, sorry ya. Bunda lupa urutannya gimana, D dulu atau S dulu. Mungkin ada yang alirannya BDSM, artinya mungkin pakai dipukul dulu gitu baru nafsu, atau mainnya bener-bener yang beringas dulu gitu baru nafsu ya. It's okay. Para istri, silahkan galaklah di ranjang. Pada saat penampilan kamu di luar, di hadapan tetangga, kalau misalnya alisan itu kalem, oke, nggak apa-apa, di luar kalem. Tapi kalau udah di kamar, galaklah. Iya. Gitu dong, galaklah di ranjang. Itu suami kamu gitu ya. Jangan sampai suami merasa nggak puas terus kemudian dia mencari wanita galak lainnya di luar. Iya, oke. Bunda banyak ya menemukan pasangan-pasangan yang istrinya itu mengira suaminya setia dan baik-baik saja, bilangnya cinta. Padahal ternyata suami itu selingkuh di mana-mana. Banyak banget. Udah banyak cerita seperti itu. Itu istri cuma nggak tahu aja. Dan istri tetap aja kekeh tidak mau belajar bagaimana cara memuaskan suami. Wow, naif sekali. Ini beberapa dari para suami itu punya fantasi untuk melakukan threesome. Oh, ini Bunda udah bolak-balik ngomong. Ini minta digaplok apa gimana ya? Tapi namanya fantasi ya, fantasi kan it's okay. Nah, cuma kalau fantasi kayak gini, ibu-ibu tuh bisa ngakalinya dengan pakai boneka ya, pakai sex doll gitu, yang penting jangan boneka arwah. Jadi pakai boneka seks yang modelnya kayak balon-balon itu ibu-ibu bisa beli ya. Itu bisa dicoba atau kalau misalnya enggak, karena suami itu pengennya mainnya pakai threesomes gitu ya, pakai guling. Seolah-olah gulingnya itu adalah orang ketiga ya, ini namanya role play, oke? Role play. Hanya sekadar untuk memenuhi fantasi para ibu-ibu, jangankan gitu ya, orang suami meleng lihat perempuan cantik aja kadang-kadang digampar gitu ya. Kadang-kadang udah dicolek, udah marah-marah, apalagi kok main di ranjang sampai begitu ya. Bisa diulek nanti sama ibu-ibu ya para suami ya. Oke, bisa dipenuhi dengan cara seperti itu ya untuk fantasi suami, dan ini biasanya laki-laki tuh memang banyak banget yang punya fantasi untuk threesome ya. Kebanyakan nonton film bokep kali ya. Makanya jadi punya keinginan seperti ini. Apalagi ya cara untuk memuaskan suami di atas ranjang? Wow, seringlah memeluk dari belakang ya, seringlah memeluk dari belakang atau ibu-ibu bisa minta suami untuk memeluk dari belakang. Nah, kalau dipeluk dari belakang itu suami bisa meremas-remas payudara ya, bisa meremas-remas payudara, bisa ciumin leher, terus kemudian bisa grepek-grepek ke bagian-bagian alat vital dan lain sebagainya. Ini sering banget keluar ya, sering banget keluar bahwa suami punya fantasi untuk main atau bercinta di atas kendaraan yang sedang melaju. Aduh, ini bahaya banget ya. Ini sering banget keluar kartunya, dan untuk ngakalin ini, ya main kayak parkir kayak di mana. Karena gini, kalau misalnya kendaraan dalam melaju, apalagi kenceng ya, yang namanya seks itu kadang-kadang kita uncontrol gitu loh.
kan kita nggak bisa kontrol misalnya tiba-tiba lepas gasnya atau gimana, itu sangat bahaya. Bukan cuma nyawa kalian aja yang dipertaruhkan, tapi nyawa orang lain juga gitu. Jadi do not try this at home. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak, bisa diakalin parkir kayak di mana di tempat sepi, ya. Lalu kalian bisa puas-puasin main di sana, ya. Jangan bermain-main dengan bahaya. Wow, iya, kadang-kadang ajaklah suami itu bersikap atau bersifat spontan, ajakin ngedance, ajakin dansa ya. Laki-laki juga perlu ya, jadi bukan hanya perempuan aja yang perlu dibangun suasananya ya, laki-laki juga perlu. Ketika ibu-ibu di sini membangun sebuah suasana, misalnya diajak dansa, diajak ngobrol dulu atau apa, diberikan perhatian, dibikinin teh dulu, dibikinin kopi. Nah, kopinya tuh bisa dikasih kopi greng, kopi kuku Bima. Nah, bisa coba itu ya. Nah, silakan gitu loh. Dibangun dulu suasananya. Supaya apa? Karena gini, kadang kalau misalnya bercinta tanpa perasaan, tanpa tanpa love itu tuh nggak enak gitu loh. Ya. Nah, sesekali bercintalah pakai love, pakai feeling yang smooth yang memang mendayu-dayu. Oh, itu rasanya ya. Bagaikan terbang di langit ketujuh, terus nggak balik-balik lagi, nempel aja gitu ya. Nempel di langit-langit, nggak bisa turun-turun. Oke, dan terakhir, bagaimana cara memuaskan suami di atas ranjang? Nah, ini penting banget. Halo ibu-ibu, jangan sekali-kali menyinggung-nyinggung ukuran Mister P milik suami. Aduh, papa, misalnya bercanda ya, kasih nama gitu kan biasanya kan ada Mister P dikasih nama. Kasih nama Tiny alias kecil atau dikasih nama si Unyil. Aduh, itu dia langsung tuing tengkurap. Ya iya dong, karena kenapa ini ego ya? Ini ego laki-laki di sini, ibu-ibu. Jangan sekali-kali menyinggung ukuran Mister P suami sekalipun memang mohon maaf. Orang Indonesia ya, orang Indonesia tuh biasanya memang ya ukurannya segitu-gitu ya. Ada yang parah, beberapa memang ukurannya kecil gitu ya. Nah, ibu-ibu kalau ukuran Mister P suami memang kecil, nggak usah disinggung-singgung, jangan dikasih nama Unyil, kasih nama si Mini lah, kasih nama Minion lah, kasih nama si Kuprit atau apa. No, jangan ya. Mmm, besarkan harga diri suami dengan, nggak apa-apa sayang, yang penting liar di dalam." Atau yang penting di dalam itu dia bisa ngubek-ngubek, bisa jumpalitan, bisa salto-salto. Gitu ya. Jadi dibesarkan egonya suami, oke? Karena ini harga diri suami. Jangan sekali-kali menyinggung ukuran Mister P suami yang kecil. Big no, no. Tapi juga nggak usah ngomong, "Oh punya punya ayah gede ya, punya sayang gede ya." Nggak usah, itu juga ngibul ya, oke? Cukup hanya dengan tidak menyinggung-nyinggung tentang ukuran Mister P. That's all, oke? Kadang-kadang ngomong aja, punya ayah bisa ngubek-ngubek di dalam ya, bisa bikin mami kelimpungan, bisa bikin mami nagih-nagih gitu ya. Jadi bisa digedein egonya di situ. Wah, itu bakalan rajin nanti ya. Ya, begitulah kurang lebih sayang-sayangku para istri-istri, para ibu-ibu yang kadang kalau naik motor itu sukanya sen kiri tapi belok kanan. Ya, begitulah cara memuaskan. Ini hanya sebagian aja ya, beberapa aja. Cara memuaskan suami di atas ranjang. Ya, jadi bukan hanya diem aja kayak gedebok pisang, yang penting adalah ekspresikan dirimu. Well, oke kesayangan, kalau misalnya readingan ini bermanfaat buat kamu, Bunda minta feedback nih di kolom komentar. Yang penting explore ya bersama suami ya, jangan kayak gedebok pisang sekali lagi. Nah, buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, boleh tungguin Bunda live di YouTube. Karena itu nyalakan loncengnya, dan kemudian diklik tombol all atau semua ya sayangku. Supaya nggak ketinggalan kalau Bunda bikin live free reading. Oke, well kesayangan, selamat bersenang-senang bersama suami.
Selamat bersenang-senang bersama pasangan, silahkan komunikasikan segala keinginan kalian masing-masing. Oke, good luck, I love you, bye-bye.